Film dibuka di mana kita diperlihatkan dengan seorang mantan pasukan khusus bernama Fateh yang pergi untuk membunuh seorang mafia kejahatan cyber yang sangat kejam bernama Raza. Gak lama Fateh tiba di tempat tujuannya dan langsung menghabisi para penjaga di sana dan bergegas untuk masuk ke dalam rumah Raza. Kedatangan Fateh sontak membuat anak buah Raza tertawa karena gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba Fateh mengunci pintu, tapi seketika suasana berubah menjadi sangat menakutkan saat Fateh mengeluarkan pistol dan menghabisi mereka. Dengan hanya menggunakan satu senapan, Fateh terus menembak hingga akhirnya berhasil membunuh semua anak buah Raza. Dan inilah Fateh. Untuk mengetahui alasan kenapa Fateh menyerang Raza, kita diceritakan kalau 1 bulan yang lalu Fateh memutuskan keluar dari pasukan khusus dan memilih menjadi manajer perusahaan sapi perah di sebuah desa kecil di India. Sebelum berangkat ke tempat kerja, Fateh selalu minum susu yang setiap hari diberikan oleh tetangganya bernama Nimrat. Fateh merupakan orang yang sangat baik dengan membantu para pekerjanya yang kesusahan seperti membayar sekolah anak, bahkan sampai pengobatan para pekerja. Karena kebaikan itu, semua warga di desa menerimanya dengan sangat baik. Salah seorang pekerja Fateh bernama Sandu terlihat sangat kebingungan karena terus ditagih debt kolektor pinjol. Sandu yang merupakan kakak dari Nimrat bertanya pada adiknya kenapa para debt kolektor itu malah menagih bunga ganda padahal Sandu selalu membayar tepat waktu. Sandu pun sangat marah karena akibat kejadian itu para tetangga akan membicarakannya. Dari situ kita mendapatkan fakta kalau Nimrat bekerja menjadi agen untuk membantu mencairkan pinjaman para penduduk desa termasuk kakaknya itu. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang mafia kejahatan cyber yang gak lain Raza yang lagi menginterogasi seorang anggota kelompok hacker yang telah meretas perusahaannya dan menghapus semua data rahasia negara yang telah dicuri. Karena udah sangat kesal, akhirnya Raza membawa hacker itu ke sebuah ruangan penyiksaan. Dengan sangat kejam, Raza melakukan live streaming penyiksaan itu agar membuat semua musuh berpikir ulang untuk menyerangnya. Video penyiksaan tersebut menjadi sangat viral di semua media sosial. Karena kejadian itu, tiba-tiba Nimrat yang merupakan seorang agen pinjol dihubungi oleh hacker dengan kode nama Heartbeat kalau dia membutuhkan bantuannya untuk mengungkap jaringan penipuan berkedok pinjaman online. Nimrat yang takut terjadi sesuatu kemudian menemui Fateh sambil membawakan makanan untuknya. Nimrat bertanya apakah hal buruk akan menimpa kepada orang baik. Sontak Fateh hanya terdiam karena kaget tiba-tiba Nimrat menanyakan itu. Saat Nimrat akan pergi, Fateh berkata kalau Tuhan gak akan pernah meninggalkan di saat hambanya kesulitan. Pada keesokan hari, masyarakat dihebohkan dengan berita kalau identitas para penunggak pinjol telah disebarkan, bahkan semua foto mereka telah diedit dan disalahgunakan. Wah, kayak di Konoha. Akibat kejadian itu, banyak masyarakat yang akhirnya bunuh diri akibat stres karena semua foto mereka disebar dan terus-terusan diteror oleh debt kolektor. Tentu Sandu juga mengalami hal yang sama seperti yang lain hingga akhirnya dia pun memutuskan bunuh diri. Akibat kejadian itu, Nimrat sangat bersedih karena apa yang dilakukannya telah membuat sang kakak meninggal. Nimrat menghubungi hacker Heartbeat kalau dia akan pergi bertemu dengan mafia pinjol palsu bernama Chada. Kemudian Nimrat pun minta bantuan agar hacker Heartbeat membantu semua warga desa terbebas dari hutang pinjol. Dari kejauhan, Fateh melihat Nimrat yang pergi dan hal itu membuat Fateh curiga kalau ada sesuatu yang lagi disembunyikan oleh Nimrat.
Keesokan harinya saat akan pergi bekerja, Fateh kaget karena susu hangat yang biasanya Nimrat buatkan gak ada. Tiba-tiba Fateh melihat para polisi mendatangi ibu Nimrat menanyakan di manakah Nimrat karena namanya tercantum dalam catatan bunuh diri kakaknya. Polisi itu memberitahu kalau Nimrat telah menjadi agen sebuah aplikasi pinjol palsu yang mengakibatkan Shandu bunuh diri. Mendengar hal itu, sontak sang ibu kaget dan bersedih karena gak menyangka kalau Nimrat terlibat dalam penipuan. Merasa penasaran, Fateh bertanya kepada teman dekat Nimrat yang, kita sebut aja Agus aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini. Agus nih Wi, templeng dong apa yang sebenarnya terjadi dengan Nimrat. Agus menjelaskan kalau beberapa bulan lalu Nimrat mengambil pinjaman online dari sebuah aplikasi yang ditawarkan oleh seseorang hingga akhirnya Nimrat menjadi agen. Karena kemudahan dalam meminjam, banyak sekali masyarakat yang akhirnya tergiur, tapi ternyata aplikasi itu menetapkan bunga yang sangat tinggi dan para debt collector terus-menerus meneror warga. Atas hal itu, Fateh pun memutuskan mencari sindikat dan mafia di balik aplikasi penipuan berkedok pinjol itu. Beberapa hari kemudian, Fateh pergi ke pusat kota untuk mengumpulkan informasi agar dia bisa menemukan para sindikat penipuan tersebut dan membawa kembali Nimrat. Baru aja tiba, Fateh dihubungi oleh hacker Heartbeat yang mengajaknya bertemu di suatu tempat jika Fateh ingin mendapat informasi tentang Nimrat. Gak lama Fateh bertemu dengan hacker Heartbeat yang ternyata adalah seorang perempuan cantik mencenut amburahoi bernama Sharma. Fateh menanyakan apa informasi yang Sharma punya tentang Nimrat karena sebelum meninggalkan desa, Sharma lah orang yang terakhir dihubungi oleh Nimrat. Sharma berkata kalau dia dan Nimrat akan mengungkap sindikat penipuan berkedok pinjaman online. Dari sinilah didapatkan fakta kalau Chada mengoperasikan aplikasi pinjaman palsu, perdagangan manusia, pemerasan, dan bisnis ilegal lainnya. Menurut Neneng Sharma, pengungkapan Chada sangatlah sulit karena ternyata para aparat korup juga ikut terlibat. Kemudian Sharma menunjukkan sebuah video yang berisi kalau saat ini Nimrat lagi disekap oleh Chada di tempat persembunyiannya. Sharma memberitahu kalau Fateh bisa menemukan Chada di sebuah gedung bioskop yang terbengkalai. Gak lama akhirnya Fateh tiba di tempat itu dan terlihat Chada yang baru aja masuk ke dalam markas. Secara tiba-tiba Fateh masuk ke dalam tempat itu dan membuat anak buah Chada terkejut. Fateh menjelaskan kalau kedatangannya untuk menjemput Nimrat yang beberapa hari ini telah menghilang. Mendengar perkataan Fateh, Chada hanya tertawa dan berkata kalau dia gak kenal Nimrat dan meminta agar Fateh segera pergi dari sana. Dengan tatapan tajam, Fateh berkata kalau ibu Nimrat sangat menanti kepulangannya. Chada meminta Fateh agar segera pergi karena kepalanya udah pusing dan gak mau bicara panjang lebar. Tiba-tiba Fateh memasukkan tangan ke dalam saku dan sontak anak buah Chada bersiap untuk menyerang. Tapi ternyata Fateh hanya mengambil obat sakit kepala untuk diberikan pada Chada. Merasa dihina, Chada langsung membentak Fateh dan meminta para anak buahnya agar membawanya keluar. Chal bhai, chal. Sebelum pergi, Fateh mengambil kembali obatnya dan secara gak disangka Fateh malah mengunci pintu keluar dan mengunci diri bersama Chada dan para anak buahnya. Seketika Fateh pun terdiam untuk menghitung jumlah musuh dan kemudian satu persatu anak buah Chada berhasil ditumbangkan dengan sangat easy hingga akhirnya Chada pun dibuat terhempas dan gak berdaya. Wow, setelah berhasil menghabisi semua anak buah Chada, Fateh segera menghampiri Chada yang terlihat udah sekarat. Fateh berkata kalau saat memberi obat tadi sebenarnya itu adalah sebuah kesempatan bagi Chada agar memberitahunya tentang di manakah Nimrat. Gak lama akhirnya Chada pun tewas dan setelah itu Fateh mengambil HP Chada dan mengkopi semua data dalam HP tersebut.
Beberapa saat kemudian, para polisi datang melakukan olah TKP dan mencari petunjuk siapakah yang telah membunuh Chada dan para anak buahnya. Tapi karena Fateh sangat profesional, aksinya itu sama sekali gak terekam kamera pengawas dan gak meninggalkan sidik jari. Kabar kematian Chada ternyata sampai kepada Raza hingga dia memerintahkan anak buahnya bernama Lee agar menghubungi orang kepercayaannya yaitu Satya untuk mencari tahu siapakah yang telah menghabisi Chada. Asisten kepercayaan Raza melaporkan kalau kamera pengawas berhasil merekam orang mencurigakan yang duduk selama 4 jam di warung depan TKP. Beberapa hari kemudian, Lee menemui Satya memarahinya karena belum mengabari siapa dalang di balik kematian Chada. Sambil asik makan mie, Lee menghina Satya karena umurnya yang semakin tua membuat kemampuannya berkurang. Karena Lee terus mengoceh, akhirnya Satya mengambil sumpit yang dipegang Lee dan kemudian... Sementara itu, para polisi yang curiga pada Fateh melakukan pengintaian agar bisa melihat Fateh lebih dekat. Fateh yang tahu kalau dia lagi diintai tiba-tiba mengatakan agar para polisi memotretnya dari arah depan karena gambar yang dihasilkan akan lebih jelas. Para polisi itu pun menghampiri Fateh dan memotret tepat di depan wajahnya. Kepala polisi bernama Biswas berkata kalau Fateh pasti terkejut karena Fateh berhasil ditemukan. Dengan santai Fateh berkata kalau menemukannya bukanlah hal yang sulit karena para polisi bisa langsung mengecek kamera pengawas yang ada di setiap sudut kota dan menggunakan alat pengenal wajah yang mereka miliki. Mendengar itu, Biswas sangat terkesan dengan penjelasan Fateh. Kemudian Biswas menunjukkan video dari kamera pengawas saat Fateh keluar dari gedung bioskop. Fateh pun menjelaskan kalau kedatangannya ke kota untuk mencari tetangganya yang hilang. Sebelum pergi, Fateh membeli burung yang terkurung dalam sangkar dan mengingatkan agar Biswas jangan terlalu sering makan gorengan karena gak baik untuk kesehatan. Momos. Di sisi lain, Raza menghubungi Satya untuk menanyakan Lee yang belum kembali setelah menemuinya. Satya menjawab kalau kemungkinan Lee tersesat saat perjalanan pulang. Ternyata Raza hanya basa-basi karena dia gak peduli pada Lee dan menurutnya yang terpenting adalah Satya harus menemukan Sharma yang telah meretas semua berkas pertahanan negara yang udah dia kumpulkan dan mencari orang yang bertanggung jawab atas kematian Chada. Di markas, anak buah Satya melapor kalau tersangka pembunuhan Chada bernama Fateh yang merupakan seorang manajer perusahaan peternakan sapi perah. Kemudian Satya melihat foto Chada dan anak buahnya yang telah dihabisi dan dari luka yang ada, Satya menduga kalau Fateh merupakan orang yang sangat profesional. Sadar kalau orang yang dihadapinya bukanlah orang biasa, Satya pun menugaskan anak buahnya agar melakukan pengintaian dan membawa Fateh ke hadapannya. Gak lama anak buah Satya tiba di hotel tempat Fateh menginap, tapi ternyata mereka sama sekali gak menemukan Fateh. Fateh yang tahu kalau dia pasti akan didatangi, membuat rencana dengan sangat matang hingga akhirnya berhasil pergi tepat waktu dari tempatnya menginap. Fateh pergi menemui Sharma menanyakan informasi terkait jaringan kejahatan yang sebelumnya dia sebutkan. Mengetahui kalau Chada telah tewas, Sharma menduga kalau Fatehlah yang telah menghabisinya karena kematian Chada tepat setelah Fateh mendapatkan informasi dari Sharma. Karena penasaran, Sharma terus menanyakan siapakah Fateh sebenarnya dan apa tujuannya. Fateh pun menceritakan kalau dulu dia merupakan anggota pasukan khusus dan misi terakhirnya yaitu merebut kembali data rahasia negara yang telah diambil oleh para teroris. Sharma pun mengajak Fateh untuk menginap di rumahnya karena kemungkinan Fateh akan terus dicari oleh musuh. Wah, menarik nih. Setibanya di sana, Fateh bertanya siapa sebenarnya Raza dan Satya. Sharma memberitahu kalau mereka adalah mafia cyber yang menjalankan jaringan kejahatan aplikasi pinjol palsu dengan mempekerjakan orang-orang seperti Chada. Chalo.
Fateh menanyakan apa hubungannya para mafia itu menculik Nimrod. Sontak Sharma mengajak Fateh untuk masuk ke ruang rahasianya. Fateh terdiam karena ternyata Sharma adalah seorang hacker hebat yang tergabung dalam sebuah kelompok yang berjuang untuk mengungkap para mafia cyber. Meskipun udah larut malam, Fateh terus mencari informasi soal keberadaan Nimrod. Fateh yang awalnya pergi untuk menyelamatkan Nimrod akhirnya harus membongkar sindikat kejahatan cyber yang telah merugikan banyak orang, bahkan mengancam keamanan negara. Fateh menjelaskan kalau kejahatan cyber adalah kejahatan yang gak terbatas karena dalam waktu yang sama bisa menyerang korban yang begitu banyak. Fateh memutuskan akan membongkar kejahatan itu sampai ke akar-akarnya. Di keesokan hari, Fateh menemui atasannya saat dulu bekerja bernama Ayapa untuk mendapatkan informasi tentang Raza dan Satya. Setelah melakukan pencarian, Ayapa memberikan sebuah dokumen yang telah dikumpulkan oleh intelijen berisi informasi tentang latar belakang Raza dan Satya beserta daftar kejahatannya. Ayapa memberitahu kalau Raza dulunya merupakan seorang anggota pasukan khusus tapi akhirnya berkhianat dan menjadi mafia kejahatan cyber. Ayapa mengingatkan agar Fateh berhati-hati karena Raza dan Satya lagi mengincarnya dan gak akan berhenti sebelum menghabisi Fateh. Beberapa saat kemudian, Ayapa bertanya kenapa Fateh menyelamatkan Nimrod yang malah membawanya harus menghadapi sebuah jaringan mafia cyber. Fateh berkata kalau Nimrod telah banyak berbuat baik padanya dan itulah alasannya kenapa Fateh ingin menyelamatkannya. Kemudian Fateh berkata, terkadang seseorang harus menggunakan cara yang salah untuk mencapai tujuan yang benar. Melihat raut wajah Ayapa yang cemas, anak buahnya bertanya apakah Ayapa bisa membantu Fateh untuk melawan para mafia itu. Sontak Ayapa mengatakan kalau kedatangan Fateh ke sini bukanlah untuk minta bantuannya, melainkan untuk minta izin. Takut mah takut aja, gak usah alasan. Beberapa waktu kemudian, Satya bertemu dengan pembunuh bayaran yang dia tugaskan untuk membunuh Fateh. Pembunuh bayaran itu berjanji gak akan mengecewakan Satya dan akan segera menangkap Fateh. Gak lama dari itu, saat akan makan malam, tiba-tiba Satya dikejutkan dengan kedatangan Fateh yang membawa telinga orang suruhannya. गाजीपुर में 12 साल का लड़का था, पढ़ाई में अव्वल. Tanpa basa-basi, Fateh langsung mengancam akan membunuh Satya dan semua orang yang ada di sana kalau gak memberitahu di manakah Nimrod. Fateh yang udah membaca semua dokumen tentang Satya tiba-tiba menceritakan latar belakang Satya. Mendengar hal itu, Satya terlihat sangat ketakutan karena Fateh bisa tahu sampai sejauh itu. Kemudian Satya bertanya, siapakah sebenarnya Fateh? Fateh hanya menjawab kalau dia udah lama berhenti dari pekerjaannya, tapi karena Satya, Fateh pun memutuskan untuk kembali melakukannya lagi dan tiba-tiba secara gak diduga, Fateh udah memasang senjata yang kapan aja bisa langsung menembak Satya. Sebelum pergi, Fateh memberikan kesempatan kepada Satya agar menutup semua kejahatan cybernya dalam waktu 1 hari. Dan jika itu gak dilakukan, maka Fateh akan menghabisi Satya beserta semua antek-anteknya. Setelah kepergian Fateh, Satya menemui Nimrod yang ternyata disekap di tempatnya untuk menanyakan apa hubungannya dengan Fateh. Satya menduga kalau Nimrod dan Fateh punya sebuah hubungan emosional hingga Fateh bersikeras untuk menyelamatkannya. Nimrod memberitahu kalau sebaiknya Satya minta maaf karena Fateh pun akan memaafkannya. Baik, गाड़ी निकालो. Di keesokan hari, tiba-tiba Sharma didatangi oleh anak buah Satya hingga Sharma pun langsung bersembunyi di tempat rahasianya. Tapi karena panik, Sharma menjatuhkan benda dan membuat anak buah Satya mengetahuinya. Saat akan membawa Sharma, mereka dikejutkan dengan adanya Fateh yang lagi membuat minum. Anak buah Satya itu pun langsung menodongkan senjatanya kepada Fateh dan akhirnya mereka pun terlibat aksi baku hantam. Tanpa perlawanan yang berarti, bahkan terkesan easy, Fateh bisa menghabisi mereka. Sharma pun
pun sangat berterima kasih dan langsung memeluknya. Aduh, karena Fateh datang tepat waktu dan dia pun terselamatkan. Di sisi lain, Raza mendapat informasi kalau semua server bank pemerintah udah ditanami malware dan sebentar lagi semua uang nasabah akan dicuri. Hanya dalam waktu sekejap, malware yang dibuat Raza berhasil mengambil semua uang dari rekening nasabah. Atas kejadian itu, terjadi kekacauan dan demo besar-besaran menuntut pada bank pemerintah karena masyarakat telah kehilangan semua uangnya. बैंकों में पड़े पैसों की सेफ्टी पर एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। लोगों की लंबी कतारें बैंकों के बाहर दिखाई दे रही है। चूना लगा रहे हैं और उससे बचने का कोई ठोस उपाय नजर नहीं। Gak hanya itu aja, Raza dan Satya yang ahli dalam kejahatan cyber membuat video palsu dengan teknologi AI yang memperlihatkan kalau Fateh lah yang telah melakukan pencurian uang dari 820 juta rekening bank. Waduh, video pengakuan pencurian itu tersebar dalam waktu sekejap dan sontak menjadi sangat viral yang membuat para polisi langsung memburu Fateh dan Sharma. Saat akan pergi ke tempat teman Sharma, Fateh terkena tembakan oleh anak buah Satya dan para polisi pun berdatangan. Fateh menyuruh agar Sharma lari lebih dulu dan Fateh akan menghadang para polisi yang mengejar mereka. Tiba-tiba kepala polisi menodongkan pistol dan dengan sekejap Fateh langsung merebut pistol itu hingga seketika membuat si kepala polisi langsung terdiam. Apesnya Sharma yang lagi bersembunyi ketahuan oleh anak buah Satya dan akan ditembak. Tapi lagi dan lagi Fateh datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Sharma. Setelah berhasil lolos dari kejaran polisi, Fateh dan Sharma tiba di tempat temannya yang terlihat lagi melacak Raza dan Satya. Para hacker itu berhasil meretas percakapan Biswas dengan Satya yang menyebutkan kalau kepolisian telah berhasil membantu menyebarkan video palsu Fateh. Oh, mereka oknum polisi korup ternyata. कहाँ इन बैंक के ट्रांसफर्स के पीछे पड़ा हुआ है, हाँ? Satya mengirimkan sebuah link kepada para hacker itu dan ternyata berisi sebuah video live streaming penyiksaan Nimrat dengan listrik bertegangan tinggi. Dengan santainya, Satya berkata kalau saat view mencapai 2 juta, maka listrik tersebut akan mengalir dan membuat Nimrat tersiksa. Dikarenakan video udah tersebar dan kemungkinan akan cepat viral, Fateh pun meminta agar mereka segera menemukan lokasi Nimrat. Tapi karena situs streaming itu sangat canggih, Sharma kesulitan untuk menemukan lokasi Nimrat karena Satya berhasil memanipulasi IP address. Di tempat lain, si tangkurak Raza hanya tertawa melihat Nimrat yang menangis kesakitan hingga akhirnya karena view udah sangat tinggi membuat tegangan listrik meningkat dan Nimrat pun akhirnya tewas. Aduh, melihat hal itu Fateh sangat bersedih dan seketika dia mengingat semua kebaikan yang telah Nimrat lakukan padanya. Pada malam hari, Sharma memberitahu kalau dia telah menemukan lokasi Biswas dan tanpa pikir panjang mereka pun menuju tempat itu. Keesokan harinya terlihat Fateh dan Sharma udah berada di sebuah hotel tempat Biswas menginap. Fateh langsung naik ke lift bersama para anak buah Biswas dan dalam hitungan sekejap saat lift terbuka terlihat kalau semua anak buah Biswas telah tewas. Tapi saat akan menemui Biswas, Fateh dihadang oleh anak buahnya yang tersisa dan tanpa perlawanan berarti Fateh berhasil menghabisi semua anak buah Biswas. Pada akhirnya Fateh bisa menemukan Biswas dan terlihat kalau dia lagi duduk santai. Fateh segera mengambil alat pembuka tutup botol dan langsung menancapkannya ke tangan Biswas. Mamam tah.
Ternyata Fateh gak langsung membunuhnya, tapi malah menyakiti tangan Biswas dengan menancapkan paku. Fateh meminta agar Biswas segera memberitahu lokasi keberadaan Satya. Dengan cepat Sharma mengambil laptop milik Biswas dan benar aja dugaan Sharma kalau Satya telah menyimpan semua datanya ke dalam sebuah cloud rahasia hingga sulit untuk dilacak. Sharma pun mengeluarkan semua kemampuan untuk meretas semua data rahasia milik Satya. वो तेरे और भगवान के बीच की बात है। Karena terus bicara, si polisi korup itu pun ditembak Fateh dan akhirnya dia pun tewas. Gak lama dari itu, Sharma telah selesai meretas data rahasia milik Satya dan berhasil menemukan lokasi persembunyiannya. Gak lama kemudian terlihat kalau Fateh dan Sharma udah berada di markas Satya dan langsung menghajar para anak buahnya. Karena hanya berdua, Fateh mengajari Sharma agar menjadi sniper, tapi Sharma menolak karena dia gak suka senjata dan kekerasan. Tapi karena gak ada pilihan lain, akhirnya Sharma pun menuruti perintah Fateh dan segera bersiap. Kedatangan Fateh tentu aja diketahui oleh Satya hingga dia pun menyuruh anak buahnya agar segera menghabisi Fateh. Meskipun hanya seorang diri, terlihat kalau Fateh sama sekali gak kesulitan menghadapi semua anak buah Satya. Setelah itu Sharma menyelinap ke dalam ruangan server Satya untuk mengembalikan semua uang yang telah dicuri. Belum lama Sharma membuka laptopnya, tiba-tiba Satya datang menghampiri, kemudian anak buahnya memberitahu kalau sistem milik Satya baru aja diretas. Sementara itu terlihat kalau Fateh masih terus baku hantam dan baku tembak dengan para anak buah Satya. Akhirnya Fateh berhasil masuk ke dalam markas operasi Satya, tapi dia dikejutkan oleh tembakan dari Satya. Ternyata Satya udah membawa Sharma ke tempat penyiksaan dan mengancam akan membuat live streaming penyiksaan Sharma kalau Fateh gak menyerahkan diri. Tapi tiba-tiba dengan satu tembakan aja Fateh berhasil menembak dengan tepat dan membuat Satya terpental. Untuk membalaskan dendam atas kematian Nimrat, Fateh juga melakukan live streaming penyiksaan Satya dan dengan sekejap akhirnya Satya pun tewas. Raza yang ternyata sejak tadi melihat aksi itu sangat ketakutan karena kemungkinan Fateh juga akan menghabisinya. Dua hari kemudian, Fateh udah berada di kediaman Raza hingga Ayapa mengingatkan agar berhati-hati. Tanpa pikir panjang, Fateh langsung menyerang semua anak buah Raza dan seketika aksi baku tembak pun terjadi. Tapi kemudian saat Fateh akan masuk ke dalam ruangan Raza, ledakan itu membuat Fateh terpental dan dia pun gak sadarkan diri. Gak lama akhirnya Fateh terbangun dan Raza yang sejak tadi melihat dari kamera pengawas merasa gak habis pikir karena Fateh bisa selamat. Raza kembali memerintahkan para anak buahnya yang tersisa untuk kembali menyerang Fateh. Terlihat kalau Fateh udah dikepung oleh mereka, tapi hal itu sama sekali gak membuat Fateh kewalahan dan tanpa kesulitan yang berarti bahkan terkesan easy, Fateh berhasil mengalahkan mereka. Wow! Lagi dan lagi Fateh kembali dihadapkan dengan para anak buah Raza yang ternyata masih ada. Sebelum baku hantam, Fateh membuka jasnya terlebih dulu agar bisa leluasa dan akhirnya pertarungan itu pun dimulai. Jumlah anak buah Raza yang sangat banyak itu ternyata sama sekali gak membuat Fateh kewalahan dan dia pun berhasil mengalahkan mereka. Sadar kalau semua anak buahnya udah dikalahkan, Raza bergegas menemui Fateh, tapi karena takut asistennya pun hanya menunggu di luar dan secara tiba-tiba tanpa banyak basa-basi Fateh menembaknya. Fateh dan Raza akhirnya berhadapan langsung, kemudian dengan tatapan yang panik, Raza malah memberi Fateh sebuah wejangan. Fateh mengatakan kalau Raza telah mengobarkan bendera perang melawan negara. Fateh ingin Raza menebus dosanya dan dia akan memastikan kalau pemakamannya akan sangat indah. Mendengar hal itu, Raza semakin ketakutan dan akhirnya
Beberapa hari kemudian, setelah berhasil membongkar dan menghabisi semua mafia kejahatan cyber, Fateh menemui Sharma karena dia akan segera pergi dari India. Neneng Sharma pun bertanya apa rencana Fateh ke depan. Sontak Fateh mengatakan kalau dia akan memulai usaha peternakan sapi perah sendiri. Mendengar hal itu, Sharma hanya tersenyum dan akhirnya memeluk Fateh. Sebelum pergi, Sharma mengingatkan agar Fateh selalu memberi kabar. Tapi karena ada sesuatu yang belum disampaikan, Fateh mengejar Sharma dan memberitahu kalau dia butuh bantuan untuk menemukan mitra perusahaan yang paham tentang teknologi. Sadar kalau Fateh mencoba menggoda, Sharma pun hanya tersenyum dan langsung memeluk Fateh. Aduh. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke, karena saya diminta menjadi saksi di pernikahan Fateh dan Sharma, maka langsung aja ya kita tisam. Titip salam. Dan tisam yang pertama datang dari Kaiza Pulsa. Tisam untuk tim Gaspol Bantaeng. Wah, semoga sehat-sehat selalu ya kalian beradku. Dan yang selanjutnya datang dari Christian Alvado. Tisam buat temanku yang telah pergi duluan ke surga bernama Berbishu, agar tenang di sana beradku. Amin, amin. Turut berduka cita ya beradku. Semoga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan semoga almarhum atau almarhumah diterima di sisinya. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oke beradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.